demonstrasi pengambilan AGD. Jadi kalau misal analisa gas darah, pengambilan darah di arteri itu tujuannya adalah untuk pemeriksaan analisa gas darah. Jadi kalau di analisa gas darah itu ada yang namanya PCO, CO, oksigen. Nah, jadi tujuannya untuk tahu ini pasiennya mengalami asidosis atau tidak, seperti itu. Jadi nanti kalau di dalam asidosis itu ada beberapa item, ada asidosis respiratorik, asidosis metabolik, ada yang terkompensasi sepenuhnya dan ada yang terkompensasi sebagian. Nah, itu kalian bisa cari tabelnya terkait hasil pemeriksaan analisa gas darah ya. Untuk pemeriksaan analisa gas darah kita ini melakukannya di bagian arteri. Kenapa di bagian arteri? Karena darah yang kaya oksigen itu adanya di bagian arteri. Darah yang memiliki tekanan itu adanya di bagian arteri, seperti itu. Nah, kalau arteri itu bisa dibagi dua. Jadi ada yang di radialis, bisa diambil di brachialis. Tapi posisinya beda. Kalau misalnya di arteri di radialis, posisinya itu harus 45 derajat. Kenapa? Karena di bawah arteri radialis ini ada saraf. Nah, kenapa? Terus kalau di posisi di brachialis ini posisinya 30 derajat. Makanya kenapa kalau orang ketika meninggal potongnya di lengan. Nah, kenapa potongnya di lengan? Karena di bagian arteri radialis. Ya, arteri radialis itu pusat dari kehidupan. Di situ ada oksigen, di situ ada CO2, di situ ada PCO, di situ ada PO2. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau meninggal ya perdarahan hebat itu terjadi di arteri radialis. Nah, sistem kondisinya ketika kita mengambil darah di arteri radialis, ketika kalian pegang radialis kalian masing-masing itu ada denyutan ya. Nah, yang denyutan itulah yang disebut dengan arteri radialis. Seperti itu. Ketika melakukan pemeriksaan arteri radialis atau pengambilan darah di arteri radialis, kita harus menggunakan bantuan anti nyeri. Salah satunya adalah heparin. Heparin ini untuk menghindar terjadinya antikoagulan pada pasien, seperti itu. Oke. Untuk heparin ini kita ngambilnya juga minimal. Maksimal hanya boleh diambil 0,01. Jadi ini kan kalian lihat nih di bagian speed. Nah, jadi di speed sini kan ada ini setengah 1. Nah, kalian lihat 0,01. Jadi hanya boleh diambil segini. Sedikit saja. Sedikit. 0,01, 0,02, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kalau misalnya 0,01 ya, hasilnya hanya boleh diambil sedikit saja. Sedikit saja. Itu sudah maksimal. Dan kalau misalnya pemeriksaan AGD ini pasiennya harus dalam kondisi fit. Tapi ada juga beberapa kondisi itu, misalnya yang paling sering kita lakukan pemeriksaan AGD adalah pasien ICU. Nah, kalau misalnya pasien-pasien ICU seperti itu, untuk melakukan pemeriksaan AGD kita harus pastikan tanda-tanda vitalnya itu berada dalam kondisi yang normal, walaupun dia berada pada kondisi yang tidak sadar, bisa dalam somnolen, apatis, seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien-pasien sadar, kita pengen tahu kondisinya, dia sesaknya karena apa nih. Nah, kalau pasien-pasien jantung itu sering kita lakukan pemeriksaan AGD karena kita pengen tahu sesaknya ini berasal dari mana. Apakah ada pembengkakan atau maksudnya ada cairan di dalam tubuh, ataukah cairan di dalam tubuhnya itu sudah mempengaruhi sistem oksigenasi di dalam area peredaran darahnya. Jadi kita pengen tahu AGD-nya berapa sih. Kalau sifatnya untuk AGD itu bersih ya.
Kalau misalnya posisi pasien, kita harus posisikan pasien 45 derajat. Karena kalau misalnya ketekuk di sini, maka yang kalian ambil itu bukan arterinya, tapi bisa saja nusuk ke area persarafan di sini, Ya di Allah. sini, bisa juga nusuknya ke bagian otot, moyak tendon, bisa juga masuk ke tulang. Kalau misalnya tendonnya yang terkoyak, itu risiko banget ya. Oke, posisikan pasien dalam posisi lurus. Kalau misalnya posisinya kita ingin mengambil di area arteri, pastikan pasiennya berada di kondisi 15 derajat. Anjir. Alatnya disiapin, anggaplah ini selesai. Nah, jadi ini kan biasa kita menggunakan jarum khusus ya, Dek, ya. Hanya saja kalau ini kan needle-nya ukuran needle 20 ini. Enggak, ini ukuran needle 18. Nah, posisinya kadang kita ambil heparin 0,01. Tapi kalau misalnya kalian mau ambilnya lewat dari sini, kita ganti needle. Jadi posisi needle-nya sama untuk ambil dulu heparin 0,01. Setelah itu baru posisinya kita ganti lagi. Tapi dengan catatan kalian boleh mengganti ketika kalian sudah profesional. Karena pada saat AGD ini tidak boleh ada emboli sedikit. Kalau misalnya ada emboli sedikit, maka darah yang kalian ambil nanti rusak. Nah, setelah itu posisinya kalian kalau sudah diinfeksikan heparin, kalian cari terkadang kalau di mute itu kan kalian bisa ketemu di sini masih berasa. Gunakan 3 jari. Kalau sudah gunakan 3 jari seperti ini, biasanya nggak berasa ya, pasiennya suruh genggam. Kalau pasiennya sadar, suruh pasiennya genggam, Ibu, seperti ini. Nih. Genggam, dirilekskan, biarkan dulu sebentar sampai arterinya. Kamu genggamnya kuat. Ya, baru di kan sudah muncul.
kamu pastikan ini posisinya nggak moncar, nggak pindah-pindah. Untuk mempermudahkan, dekatkan alat. Nah, ini pastikan yang mau kita suntik ini kan ada di tengah ya, Dek ya. Nah, jadi dia kan bertiga gini. Nah, kalau misalnya 3, kalian sudah pasti posisinya itu nadi yang berdenyut itu ada di posisi lengan tengah. Nah, jadi kalian angkat dua lengan ini. Jadi dia tidak bisa berpindah-pindah seperti itu. Kalian pastikan. Lalu dia kasih kalau sudah misalnya posisinya sudah tahu, kita pindah ya senternya. Kalau posisinya sudah tahu ada di sini, di 3 ini, baru kita cabut. Posisikan jarum itu di posisi 45 derajat. Nah, saya tutup lagi. Posisi jarum 45 derajat itu seperti ini. Pastikan posisinya 45 derajat kalau misalnya kalian ambil di bagian radialis. Tapi kalau misalnya kalian ambil di bagian brachialis itu posisinya hanya 30 derajat saja. Oke, kalau misalnya sudah, saya tarik, dilihat, dipastikan. Ini agak susah nih. Katakanlah posisinya ada di sini. Pada saat itu kita tarik baru tusuk. Nah, kalau tusuknya nggak perlu kalian tarik, dia akan naik sendiri karena di situ kandungan oksigennya dan tekanan di area arteri radialis itu jauh lebih besar. Tapi berbeda kondisi kalau pasiennya anemia. Kalau pasiennya anemia dia nariknya tuh lambat banget, lama posisinya, jadi harus dibantu. Nah, pada saat dibantu seperti ini, kita sudah di posisi ini ya. Nah, pada saat seperti ini dilihat, ketika sudah posisinya sudah muncul maksimal mau diambilnya berapa, biasanya kita akan ambil 1 sampai 2 cc. Oke, ketika sudah diambil langsung tekan tusuk. Ini jangan kalian langsung biarkan seperti ini, kalian tekan aja gini, bisa muncrat darahnya. Tapi harus kalian dep 5 sampai 10 menit. Kadang 5 sampai 10 menit juga masih muncrat. Iya. Jadi jangan langsung misalnya kalian gini langsung kalian plester. Ini bakal basah darah pasien. Jadi tekan dulu, tahan dulu, tunggu dulu 5 menit sampai 10 menit. Kalau sudah, kita nggak menganjurkan menggunakan mikropor. Karena di sini adalah arteri. Jadi arteri di situ kandungan oksigennya jauh lebih banyak, takutnya infeksi nosokomialnya jauh lebih cepat. Kalau misalnya kalian menggunakan mikropor, di samping kiri kanannya itu masih ada rembesan udara posisi yang masuk juga gampang. Jadi kita menggunakan HEPAVIC. Nah, tujuannya kenapa? HEPAVIC juga membantu untuk proses DEP. Jadi kalau misalnya sudah 5 sampai 10 menit tidak ada perdarahan lagi, baru kalian tutup yang kencang aja nggak apa-apa. Nggak untuk kerja panjang lagi, berjumlah video.
membantu untuk proses bikinnya. Nah ini kalau jangan sampai posisinya kalian lepas. Kalau misalnya lepas, ini kan di dalamnya ada kandungan oksigen ya, kandungan oksigen PO. Kalau misalnya kalian lepas, itu resiko untuk masuk udaranya bakalan lebih besar, pasti masuk kalau ini kalian lepas. Jadi jangan sampai pada saat kalian pengambilan AGD kalau sudah ditutup seperti ini, langsung disimpan saja, bawa ke lab, dabang darah, lab untuk pemeriksaan AGD ini seperti itu. Kenapa pakai yang balut? Apa? Kenapa pakai di ganjalannya pakai yang balut? Untuk menghindari terjadinya masuknya udara. Kalau misalnya masuknya udara, maka akan rusak kandungan yang ada di dalamnya. Kalau nggak pakai tutupnya, ya kalau misalnya pakai tutupnya doang, tutup. Pakai tutupnya kamu kan lepas ini. Nah, terkadang juga kalau misalnya kita itu kalau di rumah sakit itu ada yang udah otomatis ya, jadi nggak pakai seperti ini lagi. Kalau di rumah sakit ada yang lepas langsung diklep, langsung ketutup. Seperti itu. Oke, sampai sini